Sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian seandainya ada sungai di pintu rumah salah satu dari kalian, dan dia mandi 5 kali di sungai itu, apakah ada kotoran yang tersisa di badannya?" Mereka menjawab, "Tidak ada kotoran yang tersisa." Rasul bersabda lagi, "Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa dengan sholat itu." Hadis riwayat Bukhari nomor 528. Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa letak perumpamaan tersebut adalah bahwa seseorang bisa menjadi kotor dengan kotoran-kotoran yang ada di badan dan pakaiannya, dan bisa dibersihkan dengan air yang banyak. Maka demikian halnya dengan sholat dapat menyucikan seorang hamba dari dosa-dosa. Secara lahiriah, yang dimaksud dengan kesalahan dalam hadis tersebut mencakup dosa kecil dan besar. Tapi Ibnu Battal mengatakan bahwa yang dimaksud dosa dalam hadis adalah dosa-dosa kecil, seperti kesalahan yang diakibatkan oleh ad-daron, yaitu kotoran kecil. Hal itu telah dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Al-Bazzar dan Tabrani dengan sanad la ba'sa bihi dari jalur Atha bin Yasar, bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai tempat kerja dan antara tempat kerja dan rumahnya ada 5 sungai? Jika ia pergi ke tempat kerjanya dan bekerja seperti yang Allah kehendaki, lalu terkena kotoran atau keringat, dan setiap kali melewati sungai ia mandi di dalamnya." Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, sholat 5 waktu adalah sebagai penebus dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Dalam hadis-hadis tersebut disebutkan bahwa sholat 5 waktu menggugurkan dosa di antara sholat 5 waktu itu pada hari itu, jika dosa-dosa besar dijauhi pada hari itu juga. Meninggalkan dosa besar tidak cukup tanpa mengerjakan sholat 5 waktu. Bagi yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka tidak dianggap meninggalkan dosa besar, sebab meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Bahkan orang yang melakukan hal itu dianggap kafir. Syekh Balkini menjelaskan kondisi manusia yang berkaitan dengan dosa kecil dan dosa besar yang dilakukannya. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini ada 5 macam. 1. Tidak melakukan dosa sama sekali, ini derajat paling tinggi. 2. Melakukan dosa kecil, tapi tidak terus-menerus, maka dalam hal ini dosa tersebut digugurkan. 3. Melakukan dosa kecil dengan terus-menerus, hal ini tidak gugur. Jika kita katakan bahwa terus-menerus melakukan dosa kecil akan menjadi dosa besar. 4. Melakukan dosa besar sekali dan banyak melakukan dosa kecil. 5. Banyak melakukan dosa kecil dan besar. Dalam hal ini membutuhkan penelitian yang mendalam. Mungkin jika ia tidak menjauhi perbuatan dosa besar, maka dosa besarnya tidak diampuni, tapi yang diampuni dosanya yang kecil. Atau mungkin juga semua dosanya tidak diampuni. Kemungkinan kedua ini nampaknya yang lebih kuat.